latihan juga boleh. Tapi agar real apa yang diolah oleh Bapak Ibu, ya Bapak Ibu minta izin untuk login ke satuan pendidikan yang ada di Bapak Ibu binaannya. Untuk Bapak Ibu yang apa istilahnya dari BMTI mungkin nanti menggunakan akun simulasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Atau misalkan ibu bapak juga punya sekolah binaan, entah bagaimana misalkan kenalan bisa login, itu juga dipersilakan. Tapi dalam kerja kelompok kan nanti ibu bapak bersama-sama dengan pengawas pembina kan Bapak Ibu sekalian ya, sehingga bapak ibu yang dari BMTI juga bisa nanti menggunakan akun yang satu saja, akun yang disepakati untuk login ke satuan pendidikan sehingga nanti bisa mengerjakan LK dengan simulasi yang betul-betul real, Bapak Ibu sekalian. Oke, Ibu Bapak, ini masuk ke sini ya, sama tampilannya dengan yang di Pemda. Kemudian sama klik Bapak Ibu sekalian, ya ini menggunakan admin yang ada. Saya menggunakan admin saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, Ibu Bapak nanti saya sampaikan. Kalau sekolah itu sudah beberapa kali dia masuk ke rapot pendidikan, tidak muncul notifikasi di antara ini, Pak. Tidak muncul misalkan kalau notifikasi kan kalau misalkan kita buka website nanti muncul terang gitu ya bahwa Anda melakukan ini gitu kan. Nanti selanjutnya. Nah, kalau sudah beberapa kali tidak muncul. Tapi kalau muncul, ya, misalkan satuan pendidikan membuka ini, kemudian tiba-tiba muncul notifikasi, misalkan baca ini, misalkan ya selanjutnya klik ini, itu menandakan bahwa satuan pendidikan itu baru pertama kali masuk login ke rapot pendidikan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi cara membedakannya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pengawas jangan terbuai dengan sudah buka rapot pendidikan, sudah misalkan. Lihat kalau pada saat buka ternyata muncul notifikasi, berarti dia pertama kali masuk. Berarti bohong kalau selama ini ditanya sudah masuk itu bohong Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini penting dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan adoption rate-nya SMK yang menjadi binaan BMTI. Itu Jawa Barat, Maluku, Lampung ya Bu Eti? Ya, Bengkulu, Lampung ya Bu Eti ya kalau nggak salah. Nah, Ya, Pak. adoption rate itu ditandai dengan apa Ibu Bapak? Dengan selesainya ya satuan pendidikan itu explore di dashboard. Nah, nanti juga BMTI akan kena jika SMK-SMK yang ada di bawah regionalnya BMTI ternyata adoption rate-nya itu rendah, ya BMTI juga akan kena nanti Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan adoption rate itu Ibu Bapak sekalian? Jadi nanti Ibu Bapak mohon bantuan ke satuan pendidikan di bawah binaannya, ya. Semua yang ada di sini diklik itu Pak. Contoh misalkan nih ya, ini kemampuan literasi nih, apa arti capaian saya klik. Nah, nanti tutup, nanti kemudian sini pelajari kalau masalah klik, nanti misalkan tutup lagi dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang berbau tangan, misalkan di sini munculkan tanda dia muncul tanda tangan, itu diklik Pak, jangan ada yang kelewat. Gitu ya. Klik, 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 klik semua ya mulai dari atas sampai ke bawah gitu Bapak Ibu. Untuk 8 indikatornya itu harus diklik Pak, jangan ada yang kelewat. Ada satu saja yang kelewat, maka menunjukkan adoption rate-nya itu bahwa ibu bapak belum explore gitu permasalahannya. Ketika sudah semuanya diklik, klik, 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 tidak ada yang kelewat, pastikan ya Bapak Ibu ya tidak ada yang kelewat, diurut dari yang teratas sampai ke bawah gitu ya. Ibu bapak log out dulu, nah nanti login lagi, itu datanya langsung tersimpan. Tapi kalau ibu bapak misalkan sudah klik kemudian log out, nggak login lagi, pengalaman saya itu datanya hilang, explore yang sudah dilakukan hilang, gitu ya pengalaman saya Bapak Ibu sekalian ya. Dan nanti klik semuanya, kemudian nanti log out, kemudian segera login lagi
datanya akan tersimpan. Itu mohon bantuan dari Bapak Ibu Pengawas Pembina agar satuan pendidikannya meningkatkan adoption rate-nya itu dengan cara mengklik semua yang muncul tangan Bapak Ibu ya. Pokoknya yang muncul tangan diklik aja Pak. Klik nanti keluar, klik lagi, keluar, klik lagi, keluar seperti itu ya semua indikator yang ada. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita akan eksplor terkait dengan rapor pendidikan di satuan pendidikan. Ini yang berbeda dengan Pemda kemarin. Alamatnya di sini Bapak Ibu ya, NPS dan segala macam. Kemudian di sini adalah ada akreditasinya. Kemudian ada star point ya di sini yang warna biru ya. Nah, ini star point Bapak Ibu. Kalau saya senangnya sih mengatakan itu adalah star point. Kenapa star point? Generalisme dari kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan secara real ya dalam redaksi yang singkat, padat dan jelas itu muncul di sini Pak. Ya. Misalkan Bapak Ibu, kita lihat dibandingkan tahun 2022, kemampuan literasi SMKN 1 Subang mengalami peningkatan paling tinggi. Oh, berarti literasinya yang paling tinggi tingkatnya, gitu kan? Kita paham. Di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Oh, literasi ya peningkatannya paling tinggi, pencapaian terbaik. Nah, di sekolah SMKN 1 Subang. Nah, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah. Oh, berarti literasinya naik, yang rendahnya numerasi. Nah, yang menyebabkan numerasi itu rendah adalah kompetensi pada domain bilangan. Nah, untuk memperbaiki ini, salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Ini kan sebenarnya sudah merupakan cerminan PBD, Pak. Bapak Ibu sekalian. Kalau yang tingginya oke, kita hanya informasi saja. Yang rendahnya, oh, yang rendah di saya, berarti numerasi. Oh, akar masalahnya adalah pada kompetensi pada domain bilangan. Solusinya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Ini sudah auranya sudah aura IRB Pak, identifikasi, refleksi dan benahi. Dan ini nanti akan menjadi fokus kita. Oh, numerasi fokusnya gitu kan. Itu yang pertama. Ini adalah Ibu Bapak merupakan kondisional generalisme sekolah itu pada tahun 2023. Secara general itu seperti apa? Nah, ini saya senangnya mengatakan bahwa ini adalah start point Bapak Ibu sekalian ya. Poin bintangnya itu di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, silakan Ibu Bapak explore SMK itu ada 6 indikator. Ada 8 indikator Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti literasi, numerasi, karakter 3, iklim keamanan, kebinekaan, kualitas pembelajaran 6, penyerapan lulusan, link NMS dengan dunia kerja 8. Oh benar ada 8, berarti ini adalah benar untuk SMK. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu Bapak screening cepat tadi, cari warna merah. Nah gitu kan. Oh ternyata nggak ada, cari warna kuning, ketemu kuning 1. Oh ini numerasi. Pan di DG numerasi Pak. Oh berarti benar sini, kemampuan numerasi yang kuning. Berarti untuk SMK 1 Ibu Bapak sekalian, ya kemampuan yang skala prioritas untuk benahi tahun ini adalah di kemampuan numerasi. Karena nilainya adalah 64,44% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang jadi permasalahan. Tidak ada lagi yang kuning yang lain. Berarti skala prioritasnya adalah ini. Nah, Ibu Bapak boleh klik apa arti capaian saya. Klik. Nah, muncul di sini Pak. Yang dimaksud dengan numerasi itu adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Yang tahun lalu tidak ada, Pak. Kita tidak paham numerasi yang dinilai itu apa. Sekarang muncul, ini yang dinilai. Apa yang menjadi bahan nilainya? Kemampuan numerasinya. Bagaimana hasilnya? Oh, 64,44%, sementara ada di posisi yang sedang, berarti kuning warnanya. Karena kalau di atas 70% itu kan hijau. Di bawah 40% berarti merah.
Skor capaian ini tahun ini adalah 64,44. Sumber datanya dari ASE, dari AN, ya, yang dilakukan oleh kementerian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penjelasannya sangat rinci Bapak Ibu sekalian. Kemudian Ibu Bapak sekalian, setelah ini, oh ini ada hanya satu-satunya ini yang kuning nih. Tinggal klik pelajari akar masalah. Klik pelajari akar masalahnya. Gitu kan? Nah, ini Bapak Ibu. Ini munculnya Bapak Ibu di sebelah kanan ini kemampuan literasi, numerasi sebelah kanan 64,45%. Apa arti capaian sayanya itu tadi sudah Bapak Ibu kan ada ya. Sekarang bagaimana persebarannya? Klik persebarannya Pak. Oh, 36% mahir, 29% cakap, 36% mendasar, 0% perlu intervensi. Berarti 0% yang perlu intervensi itu udah 0. Hanya permasalahannya yang mahir dan cakapnya 36 tambah 29 itu adalah 65 jumlahnya, ya. Ini adalah 64,44. Kalau di sini Pak ada komanya Bapak Ibu sekalian, kalau di sini sudah dibulatkan jadi berbeda, ya. Ternyata ini masih kuning. Nah, kenapa kuning kan gitu permasalahannya? Kenapa numerasinya kuning? Ibu Bapak lihat indikator ini. Di bawah kan, lihat indikator lainnya, ada 5 indikator lainnya. Kenapa numerasi kuning? Ini adalah indikator level 2 dari numerasi. Ya, Bapak Ibu lihat nilainya. Oh, kompetensi pada domain bilangan 54,49. Domain geometri 5459. Kompetensi pada domain data dan ketidakpastian 54,81. Pada domain aljabar 57, aljabar 57. Kemampuan mengetahui, menerapkan, menalar itu 53, 59, 54. Dari indikator level 2 di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini agak beda untuk yang numerasi dan literasi. Kalau ada yang L1, L2, L3 ini Bapak Ibu walaupun dia rendah, kan 53 ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai akar masalah. Kenapa yang ini tidak bisa dijadikan akar masalah? Karena Ibu Bapak sekalian, saya klik lagi. Karena Ibu Bapak sekalian ya, L1, L2, L3 ini merupakan gradasi tingkatan pemahaman dari atas. Artinya gini Pak, anak belum bisa mengetahui kalau dia tidak tahu domain bilangan, tidak tahu domain geometri gitu ya. Anak tidak bisa menerapkan kalau dia tidak memahami domain bilangan, tidak memahami domain geometri atau data ketidakpastian. Apalagi anak belum bisa menalar kalau ininya belum dikuasai. Sehingga ketika nilai yang 3 ini rendah, itu tidak menjadi akar masalah, Pak. Yang Ibu Bapak lihat itu adalah akar masalah yang 1, 2, 3, 4 ini. Domain bilangan, ya, domain geometri, domain data ketidakpastian, kemudian pada domain aljabar. Nah, yang 4 ini kan yang terendah itu adalah domain bilangan. Seperti kata start point tadi kan, domain bilangan yang terendah dia 54,49. Tinggal nanti kita sepakati Bapak Ibu dengan satuan pendidikan. Domain bilangan kita jadikan akar masalah untuk yang literasi di indikator level 2-nya. Domain geometri mau dijadikan akar masalah tidak, misalkan. Kita ambil 2, misalkan dari 4 ini. Karena di sininya 54, 54, 54, kita ambil 3-3-nya, boleh nggak? Oh boleh Pak, kalau memang satuan pendidikannya mau silakan. Ya, misalkan gitu Bapak Ibu ya, pilih ini untuk perbaikan tahun ini. Saya contohkan untuk contoh misalkan, untuk contoh ya Bapak Ibu sekalian, contoh kita fokus kepada domain bilangan untuk indikator level 2 di numerasinya. Ya, ini yang menjadi akar masalah yang nanti akan kita benahi. Domain bilangan. Oke. Kemudian yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, lihat akar masalah. Nah, ini kan ini klik akar masalah kan Bapak Ibu sekalian. Klik akar masalah, muncul 3 kartu di sini. Ya. Muncul 3 kartu Bapak Ibu sekalian. Ada kualitas pembelajaran, ada kepemimpinan instruksional, ada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Semuanya hijau. Nah, permasalahannya kalau hijau begini, apakah semuanya itu kita lepas tidak jadi akar masalah? Ya jangan Ibu Bapak sekalian gitu ya. Kita lihat di masing-masing ini Pak gitu ya. Ini kualitas pembelajaran misalkan walaupun hijau, kita lihat nih di bawah sini ada lihat satu indikator lainnya. Oh ternyata ya
Ibu Bapak di kualitas pembelajaran ini masih ada yang rendah, metode pembelajaran 57, manajemen kelas 68, 65. Dukungan psikologis sudah 71, dia sudah hijau, gitu kan. Ini yang masih kurang, metode pembelajaran manajemen kelas. Maka silakan diambil, Pak. Ya, ini menjadi refleksi kita bahwa untuk yang numerasi tadi, ya, refleksi akar masalahnya muncul di kualitas pembelajaran, Bapak Ibu sekalian, untuk yang metode pembelajaran dan manajemen kelas misalkan, dua-duanya kita ambil karena di bawah 70, gitu ya. Kemudian lihat di kepemimpinan instruksional. Ibu Bapak lihat indikator satu lainnya. Visi misi 57, pengelolaan kurikulum sekolah 62, dukungan untuk refleksi guru 63. Tiga-tiganya di bawah 70. Berarti kan ini sebenarnya Ibu Bapak merupakan topik-topik yang harus kita benahi. Ya, tadi di kualitas kita sudah ambil metode pembelajaran dan manajemen kelas. Di numerasi akar masalahnya tadi kita sudah ambil adalah domain bilangan, sudah 3 tuh. Misalkan gitu Bapak Ibu ya. Ini kita ambil mana yang paling rendah? Oh, visi misi. Sudah, kita tentukan visi misi sekolah menjadi akar masalah yang akan kita benahi yang berikutnya. Saya ulang lagi, di numerasi indikator level 2-nya tadi kita ambil domain bilangan yang terjeleknya. Kemudian di kualitas pembelajaran kita ambil metode pembelajaran dan manajemen kelas kita ambil. Sudah 3. Di kepemimpinan instruksional diambilnya adalah visi misinya karena 53. Kemudian misalkan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, ya kita lihat nih, misalkan ya, belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik mengajar, penerapan praktik inovatif. Di antara ketiga ini yang paling rendah adalah belajar tentang pembelajaran. Maka kita sepakati, kita ambil yang belajar tentang pembelajaran. Jadi sudah ada 4 ya Bapak Ibu ya. Pada domain bilangan indikator level 2-nya, metode pembelajaran manajemen kelas untuk kualitas pembelajaran, visi misi untuk kepemimpinan instruksional, dan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru kita ambil adalah belajar tentang pembelajaran. Sudah Pak, sudah ketemu tuh. Identifikasinya, numerasi, akar masalahnya tadi kan, ya, domain bilangan, kualitas, metode pembelajaran, manajemen kelas, ya. Pak Maman, resign mangga. Silakan Pak Man. Bapak dilihat satu indikator lainnya. Tadi yang muncul itu 3 indikator ya, tetapi yang nilainya yang paling kecil yang diambil itu jadi. Nah, Bapak Ibu tinggal klik benahi. Nah, muncul kan? Numerasi tetap. Nah, Ibu Bapak lihat yang tadi kita putuskan tadi, yang 4 tadi. Pertama, domain bilangan. Domain bilangan ini berarti benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Ini kan benahinya Bapak Ibu. Bagaimana inspirasi benahinya? Ada 3 kan Bapak Ibu ya? Ada 1, ada 2, ada 3. Boleh dipilih 3-tiganya, boleh dipilih salah 2 dari 3, boleh dipilih salah 1 dari 3 Ibu Bapak sekalian. Nah, sekarang Ibu Bapak tinggal kita sepakati untuk contoh misalkan. Ya. Untuk contoh Ibu Bapak sekalian, untuk numerasi domain bilangan ini misalkan inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Contoh misalkan kita ngambil yang inspirasi 2. Tolong dicatat Pak, tolong nanti dibantu Ibu Bapak sekalian. Karena saya nanti kan nggak bisa copy paste, Bapak Ibu harus membacakan kalau yang explore dashboard itu Pak. Ya, kita ambil nanti yang inspirasi 2 ya Bapak Ibu ya. Ini yang hitam di atas Pak. Satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang bilangan, aljabar, geometri, dan data dan ketidakpastian ya dengan mempelajari inspirasi di platform Merdeka Mengajar. Misalkan kita ambil yang itu Pak. Nanti tolong minta bantuan di foto dulu Bu Eti, nanti minta tolong ya dibacakan. Ya. Nah, itu yang numerasi Pak untuk yang domain bilangan. Terus yang berikutnya domain geometri kan tidak kita ambil Pak ya. Ya lepas. Nah, kita ambil nanti di kualitas pembelajaran. Ya. Kita kan tadi ambil 2 di kualitas pembelajaran. Bapak Ibu tinggal buka detail gitu. Nah, ya kan?
buka detail, muncul di situ adalah pertama metode pembelajaran. Kita yang tadi ngambil kan metode pembelajaran, Pak. Ya. Nah, metode pembelajaran ini, Ibu Bapak, inspirasi benahinya ada 3. 1, 2, 3. Sepakati sajalah contoh misalkan Ibu Bapak yang kita ambil untuk benahinya adalah inspirasi nomor 3. Satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran untuk mendukung praktik pembelajaran interaktif di sekolah. Misalkan itu inspirasi yang ketiga yang kita sepakati. Terus manajemen kelas, kan tadi kita ambil ya Bapak Ibu ya. Benahi manajemen kelas, ya itu terkait dengan kebijakan yang menunjang pengelolaan kelas. Ada 3 inspirasi. Misalkan kita sepakati saja sebagai contoh, kita ambil yang inspirasi 1, itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian kepemimpinan instruksional. Tadi kan ada kita ya Bapak Ibu ya. 1 tuh visi misi. Nah, kita klik. Nah gitu ya. Kepemimpinan instruksional, benahi visi misi, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah. Ada 3 inspirasi lagi. Ya, Bapak Ibu kan bisa kita sepakati misalkan inspirasi yang kedua yang kita ambil. Satuan pendidikan melakukan perumusan, penyampaian, dan penerapan visi misi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, sudah kan Bapak Ibu di kepemimpinan instruksional, karena cuma 1, ya kurikulumnya lepas. Ya. Kemudian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Klik buka detailnya. Muncul tadi kita ambil adalah tentang belajar, tentang pembelajaran. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti benahinya kan adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang belajar tentang pembelajaran. Ada 3 inspirasi, ya kita sepakati bersama misalkan inspirasi nomor 3 yang akan kita laksanakan. Satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran untuk mendukung peningkatan kompetensi guru yang menunjang proses pembelajaran. Sudah tuh Bapak Ibu, identifikasinya numerasi, refleksi akar masalahnya ada 5 ya, domain bilangan, metode pembelajaran, kemudian manajemen kelas, ya, kemudian visi misi dan belajar tentang pembelajaran. Kalau sudah ketemu seperti ini Ibu Bapak sekalian, langkah berikutnya adalah Ibu Bapak membuka lembar kerja. Itu lembar kerja Satpen. Ya, misalkan nih saya buka nih Pak, ya. Lembar kerja Satpen metode 1. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nanti di sininya kan adalah Ibu Bapak tinggal ketik ya di situ nama sekolahnya SMKN 1 Subang. Nah, gitu kan. Nomornya nomor urut Ibu Bapak nomor 1. Gitu kan? Pak Dendang, mangga. Ya, sebelum mengisi ini Pak. Kita sepakati yang kuning itu adalah kemampuan numerasi. Gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, refleksi tadi kan Ibu Bapak ya di yang kita pilih kan ada 5 tuh refleksinya akan masalah ya. Domain kompetensi yang pertama ya. Kompetensi domain bilangan. Gitu Bapak Ibu ya. Masih ingat? Oke. Kalau nggak ingat kan berarti harus kembali ke apa istilahnya rapot pendidikannya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kompetensi domain bilangan dia adalah merupakan indikator level 2 dari numerasi. Sehingga Bapak Ibu nulisnya seperti ini aja. Tapi kalau misalkan tadi ya Bapak Ibu sekalian, nih oke, saya stop kembali ke ini ya tampilan di dashboardnya. Oke.
Nah, tampilan di dashboardnya Bapak Ibu ya, tadi kan adalah kualitas pembelajaran kan Bapak Ibu ya. Yang kita ambil adalah metode pembelajaran dan manajemen kelas. Nah, Bapak Ibu kan ini bisa diblok nih, yang ini mah ya. Bisa diblok Pak. Copy, nah gitu kan. Kemudian kembali ke Excel-nya, ke lembar kerja, Ibu Bapak sekalian, ya. Nah, di sini Ibu Bapak di paste, di bawahnya domain bilangan. Sini Pak, paste. Nah, tinggal dibesarkan. Nah, Bapak Ibu, begini mohon perhatikan, metode pembelajaran kan bukan dari indikator numerasi kan? Itu. Maka di sini ada pembeda ditambahkan dengan metode pembelajaran pada indikator kualitas pembelajaran. Kenapa ditambahkan bahasa ini Ibu Bapak? Untuk memahamkan kita bahwa metode pembelajaran ini bukan indikator dari numerasi, tapi indikator dari proses yang mendukung jeleknya numerasi gitu Pak. Kan kalau kompetensi domain bilangan mah kan tidak disebutkan karena dia adalah indikator kedua dari indikator numerasi. Tapi kalau yang ini metode pembelajaran dia kan adalah indikator penunjang numerasi jadi jelek, tapi dia adalah bagian dari indikator proses, yaitu di tataran kualitas pembelajaran. Maka Ibu Bapak sekalian di situ dituliskan metode pembelajaran pada indikator kualitas pembelajaran. Clear ya Bapak Ibu ya? Gitu ya. Nah, kemudian kita teruskan lagi Bapak Ibu untuk refleksinya. Manajemen kelas tadi kan? Manajemen kelas pada indikator kualitas pembelajaran. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah refleksinya kan tadi ingat Pak, kepemimpinan instruksional yang kita ambil kan visi misi ya. Visi misi ya pada indikator ya kepemimpinan instruksional. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu yang kita ambil itu adalah belajar tentang pembelajaran. Belajar tentang pembelajaran ya pada indikator refleksi ya, refleksi apa ya? Lupa sebentar. Nah, kembali ke ininya Pak, Bapak Ibu, kembali ke tampilan dashboardnya. Nah ini nih Bapak Ibu ya, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini copy saja Bapak Ibu sekalian ya. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru bisa di copy Bapak Ibu, kemudian kembali ke Excel-nya, ke lembar kerja Bapak Ibu sekalian ya. Oke, masih loading. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, ini tinggal di paste saja di sini Pak, gitu ya, paste. Berarti belajar tentang pembelajaran pada indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru Bapak Ibu sekalian ya, tinggal ini di praktekkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu identifikasinya 1 ya, kemudian refleksinya 5, misalkan kita ambil seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu benahi tadi mohon bantuan untuk yang kompetensi domain bilangan kita sepakati adalah yang benahi yang kedua. Itu Bapak Ibu ya inspirasi benahinya kan? Apa sih Bu Eti yang kedua teh? Punten Bu. Benah yang kedua, oh ya Pak, tadi bukan yang itemnya yang diklik, jadi enggak hanya sebagian. Satuan Pendidikan melalui GTK. Satuan Pendidikan melalui GTK. Mengimplementasikan pembelajaran. Melalui GTK. Mengimplementasikan pembelajaran. Tentang bilangan.
tentang bilangan, aljabar, geometri. geometri. Nah, kesananya tadi hanya titik-titik, Pak. Tadi, Oke. iya, bukan yang itu Nah, titik-titiknya. oke, kita lihat ya, nggak apa-apa. Kembali ke ini Bapak Ibu sekalian ya. Oke, inspirasi benahinya. Kelihatan ya. Nah, oke. Nah, ini yang hitamnya Bapak Ibu tolong dicatat dulu. Aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian siswa secara keseluruhan dengan mempelajari inspirasi di platform Merdeka Mengajar. Oke. Sudah Bapak Ibu sudah tercatat? Mohon Sudah. bantuannya nanti. Sudah. Baik. Nah, oke. Sekarang ya, Bapak Ibu kita masuk ke Excel-nya lagi. Geometri, kemudian data, ketidakpastian ketidakpastian siswa siswa secara secara keseluruhan keseluruhan dengan mempelajari mempelajari inspirasinya di di platform Merdeka Mengajar. platform Merdeka Mengajar. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, ini inspirasi benahi yang pertama. Nah, Ibu Bapak sekalian ya, kita satu-satu nih ke sana ya, supaya nanti bahasanya tuntas. Nah, kegiatan di Arkas ini kan berarti Satuan Pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang bilangan, aljabar, geometri dengan mempelajari inspirasinya di platform Merdeka Mengajar. Nah, kira-kira kegiatan di Arkasnya apa, Pak? Gitu kan, terkait dengan benahi ini, gitu. Nah, saya contohkan misalkan, ya, dengan asumsi gini, ya Pak Dandan? Workshop mungkin. Nah, ini pakai platform Merdeka, Pak, masalahnya. Kan benahinya kan menggunakan platform Merdeka Mengajar, Pak. Oh, berarti Benahinya. Nah, kegiatan ini kan harus merujuk juga ke benahinya, gitu, Pak. Ya. Misalkan saya contohkan itu misalkan satuan pendidikannya itu mengalokasikan dana dari komite untuk membayar wifi-nya atau kuotanya guru gitu Pak ya. Bayangannya gitu ya. Itu masuk Arkas juga. Misalkan ya. Walaupun tidak masuk ke dalam Arkas yang bosnya, dia masuk ke Arkasnya untuk yang perencanaan untuk komitenya. Nah, berarti kegiatan Arkasnya itu adalah melakukan peningkatan ya kompetensi GTK terkait dengan ya domain bilangan ya dengan belajar mandiri di PMM. Nah, kegiatannya gitu Bapak Ibu ya, melakukan peningkatan kompetensi GTK, misalkan ya terkait dengan domain bilangan dengan belajar mandiri di PMM. Nah, penjelasan Arkasnya, belajar mandiri di PMM itu apa gitu ya? Belajar mandiri di PMM untuk 150 orang guru dengan ya pemberian kuota ya per orang 100.000. Nah, gitu Pak. Jadi muncul di sini penjelasannya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya, contohnya ya. Nah, misalkan nih Pak, kita benahinya ini berdasarkan pada rekomendasi benahi tadi yang ada di dashboard gitu ya. Tapi misalkan kita ingin melakukan kegiatan yang berbeda, tadi kata Pak Dendang, kita mau melakukan workshop, boleh nggak? Ya boleh aja Pak, melakukan ya workshop peningkatan kompetensi GTK ya terkait dengan ya domain bilangan. Nah, boleh Pak, karena ini kegiatan ini ada di Arkas gitu kan. Nah, penjelasan kegiatannya apa? Gitu ya. Workshop
untuk 150 orang guru ya dengan misalkannya dengan memanggil narsum, misalkannya Bapak Ibu memanggil narsum 2 orang, misalkan gitu ya. Ini penjelasan di Arkasa seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu cara-cara yang dilakukan terkait dengan explore dashboard ya. Untuk cara yang pertama, perencanaan berbasis data pendidikan. Memfasilitasi. Oke. Memikir gitu ya. Untuk yang kegiatan Arkasnya, kalau satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran untuk mendukung praktik pembelajaran interaktif di sekolah, berarti kira-kira apa Pak yang berbau uang? Kira-kira misalkan Bapak Ibu, saya contoh ya, contohkan melakukan peningkatan, Bapak Ibu, peningkatan terkait dengan sarana dan prasarana ya untuk pembelajaran interaktif. Nah, gitu Pak. Interaktif. Nah, misalkan kegiatan Arkasnya. Penjelasannya Arkasnya apa? Misalkan dengan penambahan 2 LCD, misalkan 2 unit LCD, gitu Bapak Ibu ya. Misalkan contohnya. Atau misalkan, ya udah contoh satu lah contohnya. Kalau contoh kan nggak usah banyak-banyak ya. Misalkan 2 unit LCD LCD. proyektor, Pak. Ya, LCD proyektor misalkan ya. Nah, boleh. Kalau ada LCD harus ada proyektor, Pak. Di lembar kerja Arkasnya kan gini ya, Pak. Nah, lembar kerja Arkasnya gini, Pak, Bapak Ibu, ada benahi, ada kegiatan, ada penjelasan ya kegiatan Arkasnya. Ibu Bapak, saya mah pakai cara yang simpel saja, nggak akan macam-macam. Benahi kan ada di situ. Paste aja. Gitu maksudnya. Kegiatan ada, jadi tinggal di blok saja Pak. Pak Eden, Jadi mohon maaf Pak mulai Eden. ya kemarin lah ya. Ini Ibu Bapak nanti tinggal blok Pak Ibu ya. Ini Bapak Ibu blok nih ya. Sampai ke penjelasan Arkasnya. Copy, pindah ke lembar kerja Arkas, paste di benahinya. Muncul kan Bapak Ibu ya? Nah, gitu ya. Gampang ya. Saya tidak mau bikin ribet-ribet lah Bapak Ibu sekalian. Nah, di copy paste sampai situ Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya tinggal Ibu Bapak nanti mencontohkan. Nih, belajar mandiri di PMM untuk 150 orang guru dengan pemberian kuota per orang 100.000. Uraian kegiatannya berarti kan adalah 100 ya. Uraian kegiatannya adalah pemberian kuota. Ya, untuk guru kan gitu Pak. Jumlahnya 150. Satuannya orang. Nah, harga satuannya 100. Ya, nah ini Ibu Bapak misalkan. Gitu. Kemudian yang kedua nih, memanggil narsum 2 orang. Misalkan, saya boleh ada makan minum kalau misalkan dana alokasinya, misalkan di sini Bapak Ibu sekalian, ini dana alokasinya dari komite, misalkan gitu ya, dari komite dananya. Nah, misalnya nih Pak, workshop ini misalkan kegiatannya adalah workshop peningkatan kompetensi guru. Nah, jumlahnya 150 orang. Ya, misalkan harga akomodasi narsum. Banyaknya 2, satuannya orang. Misalkan 1 orang 500.000 untuk akomodasi. Misalkan tidak nginep, kalau nginep berarti kan ada penginapan ya Bapak Ibu sekalian ya. 500.000 ya berarti kan tinggal ke sini misalkan Bapak Ibu ya gitu ya. Terus dijelaskan gitu Bapak Ibu. Narsum ya 2 orang, satuannya orang. Nah, kemudian angkanya misalkan 900.000 ya per jam misalkan. Berarti di sini 1.800.000. Tah.
ulangan itu hanya diikuti oleh guru matematika, ya tentu tidak, Bu, gitu kan. Ibu Bapak di situ boleh guru matematika dicampur dengan guru produktif. Karena matematika dan produktif itu kan dalam kurikulum Merdeka kan dia berada dalam satu plotting ya Bapak Ibu sebagai mata pelajaran produktif kan di situ matematika dan dasar kejuruteraan. Cara kedua, Ibu Bapak masuk ke dashboard tadi ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Login ke dashboard, lihat yang di atas, Pak. Di atas ini kan ada ringkasan, ada unduh, ada baru, ada glosarium, ada pusat bantuan. Nah, kita masuk ke mana? Ke unduh, Pak. Klik unduh. Ini cara kedua nih, ya. Kemudian di sini ada unduh rapot pendidikan, ya. Ini unduh rapot pendidikan Bapak Ibu sekalian, klik unduh rapot pendidikan. Nah, dia muncul kan nanti di sini Pak, sedang unduh gitu kan. Download. Nah, ini muncul Pak hasil downloadnya. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, ya, nanti kita tinggal membuka downloadnya. Saya buka downloadnya dulu. Sebentar Bapak Ibu. Sedang membuka downloadan. Oke. Oke. Ya, saya share screen lagi Bapak Ibu ya. Ini kita buka downloadan, Ibu Bapak, muncul rapot pendidikan hasil downloadannya seperti ini Pak. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Ini seperti ini Pak, laporan rapot pendidikan SMK 1 Subang tahun 2023. Kita checking di bawahnya ada 6 sheet. Sheet 1 laporan rapor pendidikan, oke yang ini. Sheet 2 panduan membaca PBD, Bapak Ibu sekalian ya. Ini sheet 2. Sheet 3-nya prioritas rekomendasi. Sheet 4-nya seluruh rekomendasi, Bapak Ibu sekalian. Sheet 5-nya lembar kerja RKT. Sheet 6-nya lembar kerja ARKAS. Nah, jadi ada 6 sheet Bapak Ibu di hasil downloadan itu. Ibu Bapak, yang cara 2, kita tidak menggunakan lembar kerja ya di Excel, tapi menggunakan lembar kerja di unduhan ini, yaitu di sheet 5 dan sheet 6. Jadi tidak usah membuka lembar kerja yang lain, karena lembar kerjanya sudah ada di sheet 5 dan sheet 6 di hasil unduhan itu Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah pertama Ibu Bapak, Bapak Ibu fokus ke sheet 3. Prioritas rekomendasi. Nah, gini ya. Fokus ke sheet 3. Prioritas rekomendasi Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak, masing-masing sekolah akan berbeda jumlahnya dan berbeda indikatornya, tergantung kepada satuan pendidikan di profil rapot pendidikannya itu sendiri. Nah, tadi SMK 1 kan rendahnya di numerasi Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga nanti di sini muncul Pak, kemampuan numerasi nomor 1 Pak, sedang dia. Ya, ini 1 numerasi, kemudian 2, 3 penyerapan lulusan SMK, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cek ke bawah Bapak Ibu ya. Ada berapa rekomendasi yang disiapkan atau yang disarankan oleh sistem untuk SMK Negeri 1 Subang. Ternyata ada 16 rekomendasi Bapak Ibu. Ada 16 ya. Prioritasnya ada 8. Yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan untuk membenahi ya akar masalah dan menjadi benahi untuk di ARKAS-nya tahun ini. Ada 16 kalau sekolah saya gitu ya. Karena ada yang 14, ada yang 10 Bapak Ibu, bahkan ada yang 33, ada yang 40 ya. Tergantung kepada situasi kondisi dari satuan pendidikan itu sendiri. Kalau banyaknya merah, tentunya bukan 16 Pak nanti munculnya. Nah, kalau sudah ini Bapak Ibu, kembali kepada konsep. Pertama, sekolah mau menerima semuanya.
16-16-nya menjadi prioritas untuk pembenahan tahun ini? Kan itu pertanyaannya. Kalau ya sudah clear, nggak usah diapa-apain lagi Bapak Ibu sekalian. Tinggal nanti kita maju ke apa istilahnya lembar kerja berikutnya gitu. Ya, itu kalau nerima semuanya. Oh sudah, berarti saya nanti kompetensi pada domain bilangan nih, gitu kan Bapak Ibu sekalian ya. Benahinya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan. Numerasi pada domain bilangan, yang program benahinya. Kalau yang inspirasi benahinya kan tadi Pak, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten pengembangan. Ya, di bawah juga ada Pak, di bawah ada yang kedua. Nah ini Pak, satuan pendidikan mengembangkan dan mengimplementasikan praktik pembelajaran interaktif. Di bawah juga ada Pak, yang ketiganya satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan. Nah Ibu Bapak, satu akar masalah, ini 3 inspirasi benahnya ada muncul semua Pak di sini. Mau diterima semua, ya sudah. Kalau diterima semua, ya adopt semua gitu Pak. Gitu ya. Ini kalau misalkan begini, yang pertama diterima semua, berarti sudah nggak ada kendala dong bagi satuan pendidikan. Yang kedua, sekolah nggak mau 16, tapi maunya 10. Nah, tinggal pilih aja Pak, gitu Pak. Tinggal pilih sekolah itu, nomor 3 penyerapan SMK mau misalkan gitu ya. Tapi nomor 4 misalkan saya nggak mau nih karena sudah baik sini misalkan. Ya tinggal hapus Pak. Hapusnya gini Bapak Ibu, letakkan kursornya di sini nih, muncul tanda panah, blok, klik ya, sehingga terblok sampai ke sana, baru di-delete. Jangan di-delete di selnya, tapi di-delete di row-nya dari ujung kiri sampai ke kanan, itu nanti di-delete. Pak An, mangga Pak An. Blok, kemudian delete. Nah, bagaimana kalau ingin menambah gitu? Saya ini 16 itu kurang, maunya 25 kata saya tadi ya. Bapak Ibu lihat saja ke seluruh rekomendasi, sheet 4. Klik seluruh rekomendasi. Nah, itu Pak. Ini ada Pak, di seluruh rekomendasi itu Ibu Bapak ada berapa nih? Saya lihat. Ya, gitu ya. Ada sebentar. Di seluruh rekomendasi itu ada sejumlah ada 62. Ada 62 rekomendasi Pak yang disampaikan oleh sistem kepada sekolah saya. Tadi kan rekomendasi hanya 16 rekomendasi. Saya butuh nih harus 25 misalkan. Ya tinggal cari Pak 9 lagi di seluruh rekomendasi ini ya dengan cara nanti di blok ya Bapak Ibu, nanti di copy ya, di paste di skala prioritas melanjutkan untuk ukuran yang nomor 17, 18 sampai 25. Itu Bapak Ibu terpaham kan ya? Nah, langkahnya seperti itu. Kemudian Ibu Bapak sekalian, taruhlah misalkan 16 ini kita terima semua, berarti tidak tambah, tidak di-delete. Yang berikutnya Ibu Bapak masuk ke lembar kerja RKT. Nah, ini Pak, ya masuk ke lembar kerja RKT. Nah, di sini kan Ibu Bapak yang diminta itu adalah yang pertama tadi ya, identifikasi, refleksi, benahi kegiatan penjelasan. Lihat di prioritas rekomendasi, identifikasi, misalkan nih Pak ya, kita ke atas, identifikasi, refleksi, benahi kan sudah ada tuh Pak. Hanya memang dia terbatas dengan ada kolom-kolom. Tinggal di blok copy, literasi, copy Ibu Bapak, masuk ke lembar kerja RKT-nya, disimpan di identifikasi paste. Kemudian yang refleksinya, klik lagi prioritas rekomendasi Pak. Refleksi kan ini Pak, kompetensi pada domain bilangan, copy, pindahkan ke lembar kerja 5 RKT, paste. Benahinya, klik sheet 3 prioritas rekomendasi. Benahinya pakai yang ini Pak. Bapak Ibu memilih ya, memilih misalkan salah satu atau 2 dari pilihan 1 dan 2. Misalkan tadi kita sepakati kan yang pertama itu kan adalah pilihan yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya.
Misalkan nih pilihan yang kedua ini adalah ini yang pertama, inspirasi yang pertama, kemudian inspirasi yang kedua ini kan Bapak Ibu ya. Ya, tinggal copy misalkan ya ke lembar kerja ketiga, lembar kerja 5 maksudnya, ada dibenahi ya, paste. Nah, gitu Bapak Ibu, tinggal copy paste. Kegiatannya masuk lagi ke prioritas rekomendasi. Ya, kegiatannya ada kan Bapak Ibu ya? Di prioritas rekomendasi ini Bapak Ibu lihat. Nih, program benahinya, inspirasi benahinya, kemudian di sini kan ada tuh Bapak Ibu kegiatannya, kegiatannya ini Bapak Ibu ada ya, benahi, inspirasi kegiatan benahinya, ya. Kemudian ini contoh kegiatan benahinya itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada di RKT-nya, berarti kita melihat kepada kegiatan dan penjelasannya. Nanti Ibu Bapak sini lihat ya di benahinya ya, dan contoh kegiatan penjelasannya. Ya Bapak Ibu, saya ulang lagi ya. Di lembar kerja RKT tadi, untuk yang benahi, Bapak Ibu sekalian, ya, ini kita masuknya di atau ambil datanya di benahi, ya, peningkatan, ya Bapak Ibu sekalian, kompetensi pada domain bilangan, kemudian ini benahinya untuk penjelasan. Sehingga Bapak Ibu copy ya, masuk ke lembar kerja RKT, tinggal dipaste, dibenahi, dia kegiatan juga muncul. Nah, gini Pak, satuan pendidikan gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, tinggal copy paste. Nah, kemudian penjelasan, Bapak Ibu sekalian, penjelasannya kolom terakhir nih, penjelasan kegiatan ARKAS, kegiatannya masuk ke prioritas rekomendasi lagi tadi si 3, itu kegiatan ARKAS contoh Pak. Boleh Ibu Bapak di sini di blok aja kemudian di copy. Ya, masuk ke lembar kerja RKT-nya. Bapak Ibu sekalian, di penjelasannya Bapak Ibu ya, ini blok ya, paste. Gitu ya. Nah, ini Pak, kegiatan di sini kan ada kegiatan dari BOS reguler, ada kegiatan BOP kesetaraan. Itu sudah by system itu sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kegiatan membutuhkan biaya, tinggal nanti Bapak Ibu tinggal ketik ya dan tidak saja di situ ya, ya dan tidak dan ya dan tidak. Itu ngisinya di lembar kerja RKT. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, lembar kerja ARKAS-nya sama dengan cara pertama, Pak. Lembar kerja ARKAS kan benahi kegiatan penjelasan uraian. Tinggal di blok saja, Pak, dibenahinya. Gitu ya. Oke, coba. Dibenahinya, Pak, ini kan benahi kegiatan dan penjelasan. Nah, yang tadi kita copy paste, ini tinggal di blok aja, Pak. Blok, gitu kan. Copy, pindahkan ke lembar kerja ARKAS, ya, simpan dibenahi Pak. Nah, misalkan ya, ini nih di sini nih Pak, simpan dibenahi, paste. Oke, Bapak Ibu, ini kegiatannya yang tadi muncul kan. Nah, tinggal nanti di breakdown aja Pak. Pengembangan diri terkait dengan numerasi melalui PMM misalkan ya. Kan tadi udah disarankan tuh dalam rekomendasi Pak. Bapak Ibu ya. Ini misalkan untuk PMM nih, misalkan di sini untuk PMM karena misalkan di sini tidak bisa kita mengurut ke bawah, Bapak Ibu kan bisa aja di sini nanti di cut pindahkan ke bawah Pak, supaya nanti banyak barisnya. Cut Bapak Ibu pindahkan ke bawah supaya banyak barisnya Pak. Nah, gitu ya. Ini name-nya itu karena ada sama dengan. Oke. Tinggal hapus aja Bapak Ibu di sini ya. Oke, kemudian ini juga ada name di sini Bapak Ibu, hapus sama dengannya ganti dengan apostrof supaya muncul Bapak Ibu ya. Hapus sama dengannya ganti dengan apostrof ya. Kemudian ini juga hapus sama dengannya ganti dengan apostrof. Oke. Nah,
Ini sudah muncul Pak ya di dalam lembar arkasnya. Ya, pertama misalkan nih pengembangan diri terkait numerasi melalui PMM. Berarti kan tadi ya Pak Bapak Ibu sekalian ya ditambahkan di situ Bapak Ibu misalkan ya tadi ya tambahannya adalah untuk misalkan ya untuk 150 orang gitu kan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti di sini adalah bentuknya uraian kegiatannya adalah kuota gitu Bapak Ibu, kuota untuk 150 orang. Banyaknya 150 ya, satuannya rupiah ya kalau kuota ya. Misalkan satuannya orang, satuannya orang karena 150 kan orang. Orang nanti itunya ibu bapak 100.000 rupiah, tinggal nanti di sini dikalikan saja kan sama dengan 150 kali dengan 100 gitu bapak ibu ya. Nah itu bapak ibu. Kemudian misalkan yang berikutnya nih saya contohkan lagi pengembangan diri terkait. Yang berikutnya adalah pengembangan diri terkait dengan misalkan ya terkait dengan pelibatan orang tua dalam penguatan pembelajaran numerasi misalkan. Ini kan yang disarankan oleh sistem. Berarti apa kegiatannya di sini Bapak Ibu? Guru tamu dari orang tua. Nah, gini kan? Dari orang tua siswa. Nah, nanti tinggal ditanya berapa orang guru tamu itu dalam setahun? Misalkan ada 10 orang yang kita mau undang. Satuannya orang. Karena kita ngundang guru tamu datang, misalkan satu orang dikasih 1 juta, misalkan gitu ya ketika datang. Ya berarti ya di sini Ibu Bapak sekalian tinggal 10 orang kali 1 juta. Berarti ini adalah anggaran di RKS-nya nanti yang muncul. Itu Pak, tinggal terjemahkan aja seperti itu Pak. Kemudian misalkan di sini ada pengembangan diri terkait dengan peningkatan satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar numerasi secara efektif. Ya, ini misalkan ini saya nggak mau pakai nih ya tinggal hapus aja Pak. Gitu. Workshop peningkatan kompetensi menggunakan dana yang lain kan Bapak Ibu ya. Tuh di sini muncul workshop CTL muncul ya. Silakan Bapak Ibu tinggal diterjemahkan ke dalam RKS-nya. Itu cara 2 Bapak Ibu. Menggunakan cara 1, kita tidak bisa melihat rencana kerja jangka menengah berdasarkan PBD. Gitu ya. Kita hanya bisa RKT dan RKS gitu. Kalau cara 1. Tapi kalau cara 2, ini kita bisa membuat RKJM, RKT dan RKS itu bersinergi, berturutan. Apa maksudnya Ibu Bapak sekalian? Seluruh rekomendasi yang sheet 4 yang ada 62 indikator itu kita anggap sebagai rencana kerja jangka menengah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi rencana kerja jangka menengah itu ada 62 indikator versinya PBD. Nah, rencana kerja tahunannya adalah yang menjadi skala prioritas rekomendasi yang 16. Itu RKT. Yang nanti akan muncul item-item ini di RKS. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu versi PBD seperti itu Bapak Ibu. Dikelolanya seperti itu. Nah, kemudian saya ulang lagi. Seluruh rekomendasi adalah bisa menjadi rencana kerja jangka menengah yang dibuat oleh satuan pendidikan. Ada 62 indikator. Dari 62 indikator itu kan nanti apa yang menjadi target tahun ini, RKT tahun ini, yang 16 tadi Pak, yang skala prioritas. Berarti 62 kurangi 16 tersisa 46. Ya. 46 indikator, itu berarti tinggal dibagi oleh satuan pendidikan ke dalam jenjang 4 tahun. Jadi tahun pertama tadi 16, tahun kedua berarti kan 46 itu mau berapa? Misalkan mau 16 lagi, maka cari 16, bisa 30 gitu kan. Tahun ketiga 30 misalkan ambil 15, nanti tahun keempat ambil 15. Kan itu sudah menjadi RKJM, versinya PBD. Yang nanti akan ditambahkan oleh rencana kerja jangka menengah dari versi-versi yang lain.
Itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak mau menambahkan juga sudah cukup banyak Pak, sudah 62 item itu Pak, Bapak Ibu kan cukup banyak tuh. Untuk cara 3 karena kita punya waktu sampai 12.15. Oke. Bapak Ibu cara 3 ya, ini sama dengan cara PBD. Ya, saya buka dulu lembar kerjanya Pak. Lembar kerja PBD metode 3 Satpen. Sebentar. Oke, mana nih? Kan patokannya ya. Oke, muncul. Nah, cuma Ibu Bapak, fokus Ibu Bapak kalau cara 2 ke sheet 3 dan 4, kalau cara 3 fokusnya ke sheet 1 saja Pak Ibu. Klik sheet 1. Ini adalah raport pendidikan dari dimensi A sampai dimensi E. Semua indikator bawahnya juga. Tinggal Bapak Ibu nanti searching nih gradasi warna gitu ya. Ini hijau nggak usah. Bawah lagi, oh ini kuning. Nah ini kan, oh ini ada kuning nih. Berarti ini yang menjadi skala prioritas untuk tahun yang akan kita laksanakan tahun ini. Gitu. Tinggal nanti Ibu Bapak masukkan ke dalam LK yang tadi Pak, LK yang 1 ya. Klik numerasinya, copy, masukkan ke dalam identifikasinya. Kemudian refleksinya nih, apa yang rendahnya gitu Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat di sini Pak, A2.1. Nah ini kan, oh kompetensi bilangan 54 di sini gitu kan Bapak Ibu sekalian ya. Kompetensi bilangan 54. Oh, kita ngambil kompetensi bilangan, berarti copy paste masuk ke refleksi gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu Pak. Cari lagi misalkan ke sini mana lagi yang oh ini nih pengalaman pelatihan PTK-nya kuning. Nah, ini cek 3 gitu Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata ini kuning masuk kepada apa istilahnya identifikasikan pengalaman pelatihan PTK. Nanti mana caranya Ibu Bapak lihat di sini kualitas pembelajaran misalkan manajemen kelas gitu Bapak Ibu ya 57. Nah, gitu Bapak Ibu. Lihat yang merah kuning itu nanti di copy paste masukkan ke dalam LK satunya Ibu Bapak sekalian. Refleksi juga sama. Nah, untuk membantu Ibu Bapak dalam melihat benahinya, Ibu Bapak bisa merujuk kepada sheet 3 atau sheet 4. Tadi misalkan PTK ya, ini ada turun 2,49%. Ini iklim keamanan sekolah nih turun nih. Ini mau kita jadikan skala prioritas, masukkan aja Bapak Ibu. Jadi iklim keamanan sekolah, jadi indikator identifikasinya. Nanti refleksinya Ibu Bapak sekalian berarti nanti dilihat ya penurunan itu 2,49 misalkan Ibu Bapak iklim keamanan sekolah 41 itu mana yang turunnya. Nah ini turunnya 6%. Pemahaman dan sikap terhadap perundungan. Ini berarti menjadi refleksinya. Nah nanti cara benahinya Ibu Bapak sekalian tinggal lihat aja Pak di seluruh rekomendasi gitu. Klik seluruh rekomendasi, cari yang tadi adalah iklim keamanan ya. Contoh misalkan, cari yang iklim keamanan. Ada di mana tuh iklim keamanan? Oke, misalkan mana ya, atas, link and match. Nah, ini Bapak Ibu ya, iklim keamanan sekolah. Nah, misalkan terkait dengan tadi perundungan. Nah, Bapak Ibu cari tuh terkait dengan perundungan. Misalkan di sini D.4 itu ini kekerasan seksual, yang tadi gender, ya Bapak Ibu cari yang perundungan. Ya, ini
visi misi gitu ya, pengelolaan kurikulum sekolah, ini yang iklim keamanannya, kemudian toleransi antar budaya, cari yang perundungan Pak, Bapak Ibu ya, nanti Tadi yang ada seknya Bu di atas. ini agama dan budaya. Ke atas Pak, ke atas. Nanti Bapak Ibu ya, ini kan ada benahinya di sini. Dikopikan saja, pindahan ke sana. Nanti penjelasan benahinya kan ada Pak di samping sini kan. Ini ya, penjelasannya ada, kemudian deskripsinya, kemudian ini penjelasan Arkasa kan ada, tinggal copy paste. Begitu Pak, cara 3. Jadi LK-nya masih menggunakan LK1 Bapak Ibu ya. Cuma dasarnya dia dari laporan rapot pendidikan.